kita semakin yakin bahwa kehidupan ini perlu ada yang membimbing, betul? Perlu ada yang mengarahkan. Dulu ada seorang suami istri, dua orang berarti, kalau seorang bukan suami istri namanya. Dulu ada dua orang suami istri, yang satu laki, yang satu, ya masa laki dua-duanya, jahil kalau gitu ya. Yang satu laki, yang satu perempuan, yang laki umur 25 tahun, yang perempuan umur 20 tahun, alias pengantin muda, ya, pengantin baru. Nah, satu saat si lelaki sudah bekerja begitu giatnya, sudah usaha begitu hebatnya, tapi tidak ada rezeki yang Allah berikan yang banyak untuk mencukupi kehidupan dia. Padahal mereka cuma berdua saja. Akhirnya singkat cerita, si laki-laki suaminya berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, saat ini saya ingin membuat janji kepada engkau. Saat ini, detik ini saya ingin membuat janji kepada engkau, dan kita pun berjanji bersama-sama." Janji apa? Janji setia. Janji apa? Janji setia. Untuk apa berjanji setia? Karena kata suaminya, saat ini, besok pagi saya akan pergi jauh. Mungkin saya tidak akan kembali, atau bahkan kembali sangat lama sekali untuk mencari nafkah kepada keluarga kita. Alhamdulillah. Karenanya mereka pun mengikat janji. Saya berjanji saya tidak akan pernah berkhianat kepada engkau, wahai istriku. Begitu pula sang istri, saya tidak akan berkhianat dan saya akan tetap setia kepada engkau, wahai suamiku. Alhamdulillah. Enak gak kalau begitu? Nah, sama-sama berjanji setia. Lanjut. Nah, kemudian si suami ini berjalan. Perjalanannya begitu jauh, berhari-hari, berminggu-minggu, sampailah dia di sebuah gurun. Di sana ada perkebunan kurma. Kebetulan yang punya perkebunan kurma itu orang yang arif bijaksana. Alhamdulillah. Nah, kemudian dia pun matur kepada si pemilik kebun tadi, "Wahai Tuhan, izinkan saya untuk bekerja di perkebunan engkau. Kamu minta gaji berapa? Terserah kau berikan kepada aku. Kalau demikian, aku akan beri kau gaji setiap bulannya 3 juta rupiah. Berapa? Banyak nggak? Banyak kalau nggak punya duit mah. Duit 3 juta, kemudian setelah sebulan diberikanlah kepada si pemuda tadi. Lalu kata sang pemuda, "Jangan kau berikan uang ini kepada aku, karena aku tidak punya kebutuhan apa-apa di sini. Aku hanya ingin bekerja dan bekerja, uangnya kumpulin. Nanti ketika saatnya aku kembali, aku akan minta kembali uang tersebut." Alhamdulillah. Akhirnya dia kerja sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai 20 tahun dia bekerja ke seorang pengusaha perkebunan tadi. Kira-kira duitnya banyak nggak tuh? Wah, banyak. 3 juta kali 12 kali 20. Berapa pokoknya itu? Banyak lah pokoknya. Lanjut. Anda perhatikan ini. Singkat cerita, dipersingkat saja, si laki-laki tersebut pun ingin pulang ke tempat rumahnya semula menemui sang istri tercinta. Lalu dia bilang kepada si tuan tanah, "Wahai Tuan, saya rasa cukup saya mengumpulkan uang ini. Saya ingin kembali, tolong berikan upah saja yang bekerja selama berapa? 20 tahun. Per bulan berapa? 3 juta. Subhanallah. Akhirnya kata sang tuan tanah, "Baik, saya sudah membuat MOU, sudah membuat kesepakatan kepadamu. Setiap engkau datang kemari, kau bekerja di perkebunanku, kau akan mendapatkan gaji 3 juta rupiah, dan kita berjanji pula tidak akan membayarkan langsung, tapi nanti ketika engkau kembali, kau akan meminta gajimu secara bulan." Betul? Nah, akhirnya kata sang tuan tadi, "Aku akan memberikan engkau 2 pilihan. Yang pertama, aku akan memberikan engkau uang sejumlah besar tersebut selama 20 tahun secara sekaligus, ya, cash, ya, langsung bulat tunai, atau aku berikan engkau 3 buah nasihat, tapi kau tidak mendapatkan upah yang 20 tahun tadi." Kira-kira mau milih yang mana nih? Nah, saya mau nanya ini.
milih duit kerja selama 20 tahun apa milih nasihat yang cuma 3 nasihat? Wah, dua-duanya kagak boleh, dua-duanya harus salah satu. Pilih apa? Rumah tak duit tak pada rumah. Nasihat itu lebih berharga daripada duit. Oke, saya akan sampaikan, saya akan lanjutkan kisah ini. Perhatikan baik-baik. Lalu sang pemuda tadi enggak menjawab kata tuan tanah tadi. Jangan kau jawab sekarang. Kau pikir-pikirlah saja dulu. Jika kau merasa yakin, mana yang kau pilih? Apakah kau pilih uang ratusan juta karena kau 20 tahun bekerja selama sebulan 3 juta kali 20 tahun banyak juta? Nggak bisa ngitung gue ini. Ataukah engkau akan mendapatkan 3 buah nasihat? Sehari, 2 hari, 3 hari. Datang ini anak muda, pemuda tadi. Dia datang kepada si tuan tanah tadi, kira-kira jawabannya apa? Kalau ibu-ibu tadi maunya duit ya. Akhirnya kata sang pemuda, baik wahai Tuhan, saya yakin dengan kebijaksanaannya Allah berikan kepadamu. Saya yakin nasihatmu akan bermanfaat buat aku dan keluargaku. Saya pilih 3 buah nasihat. Saya abaikan uang yang ratusan juta rupiah. Tepuk tangan yang semangat dong. Kira-kira benar kayak gitu. Kalau jamaah di sini dikasih nasihat 3 sama duit ratusan juta, pilih yang mana? Aduh, sama gua juga kalau lagi begitu gini dia juga. Ini kan cerita ya, tapi manfaatnya luar biasa. Baik, aku siapkan engkau 3 buah roti, kata si tuan tanah tadi. Kau akan melaksanakan perjalanan selama 20 hari sampai ke rumah engkau. Ini roti, 3 geblok. 1 hari 1 buah roti, kamu makan di perjalanan, 1 buahnya di setengah perjalanan, yang 1 yang terakhir kau makan bersama istri kamu. Lalu mana nasihatnya? Yang pertama, nah ini baik-baik perhatikan. Kata tuan tanah tadi, aku beri engkau nasihat yang pertama, jangan pernah engkau mencari jalan pintas menuju kesuksesan apapun tanpa kau mengetahui sesuatu di dalam pintas tersebut. Paham? Jangan pernah engkau mencari jalan pintas menuju sesuatu apapun tanpa kau ketahui ada apa di baliknya. Lalu yang kedua apa? Yang kedua kata tuan tanah, jangan pernah engkau mencari tahu apa yang tidak perlu kau ketahui, karena kau akan menjadi celaka dibuatnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, jangan pernah engkau memutuskan satu perkara dalam keadaan marah dan dalam keadaan sakit, karena kau pasti akan celaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama apa? Jangan mencari jalan pintas menuju satu tempat, menuju kesuksesan apapun yang kau tidak tahu, maka kau akan celaka. Yang kedua apa? Jangan pernah engkau mencari tahu apa yang tidak perlu engkau tahu, pasti kau akan menjadi celaka. Yang ketiga, jangan pernah kau memutuskan satu perkara dalam keadaan marah atau sakit, pasti kau akan celaka. Pulang dah dia, gak bawa duit, bawa nasihat juga. Ya Allah, kerja 20 tahun, pulang cuma dapat nasihat 3. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak, gak usah pakai kerja 20 tahun, udah saya kasih tuh. Untung bener nih jamaah manakib ya. Pakai kerja gak? Gak. Pakai bagi duit gak? Kagak juga. Berangkat ini pemuda sang suami, ketika dalam perjalanan, selama perjalanan 10 hari, dia ada ngasih tahu, mau kemana engkau hai di sana? Aku mau pergi ke ujung Perung, ke rumah aku. Wah, perjalanan masih 10 hari lagi. Iya betul, saya tahu itu masih 10 hari. Kalau kau mau lewat sebelah sini, jalan pintas menuju rumahmu, kau hanya membutuhkan waktu cuma 5 hari saja. Karena kangen bininya. Namanya 20 tahun gak kelonan, usah tekaratan lagi.
Saya sehari aja punya. Dia pengen berangkat ke kanan, lalu teringat nasihat yang pertama. Apa? Jangan pernah kau mencari jalan pintas menuju satu tempat apabila kau tidak tahu jalan pintas tersebut. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dia abaikan nasihat orang tersebut. Dia berjalan terus menuju rumahnya selama berapa hari lagi? 10 hari lagi. Setelah dia berjalan 3 hari, ternyata disampaikan oleh orang-orang di sekitar yang ia temui, untung kamu tidak berangkat menuju jalan pintas tadi, karena jalan pintas tadi sudah direkayasa oleh seseorang yang datang lewat situ, pasti akan dirampok, hartanya diambil, nyawanya dibunuh. Alhamdulillah. Selamat gak? Selamat gak? Itu baru satu tuh, udah menyelamatkan jiwanya. Lalu dia berjalan terus, di tengah perjalanan tinggal 5 hari lagi, dia kecapean pengen istirahat. Dia istirahat di sebuah kafe, jangan kafe, nggak ada dulu kafe, sebuah gubuk ya. Lalu di sana disambutlah oleh pemilik kedai tadi, disiapkan kamar, lalu dia tidur semalaman. Di tengah malam terjadilah huru hara. Ada orang berteriak-teriak sambil menendang-nendang, memukul-mukul sehingga dia pun terbangun. Ketika dia terbangun, dia ingin membuka pintu, teringat dia. Nasihatnya apa yang kedua? Dulunya kagak ingat barunya. Jangan pernah kau mencari tahu apa yang tidak perlu kau tahu, karena itu akan membuat engkau celaka. Akhirnya nggak jadi dia buka pintu. Dia tidur lagi, pagi dia bangun, dia nyarap pakai semur jengkol nasi uduk. Sambil nasi uduk semur jengkol. Sambil duduk pegang tongkol. Si pemilik penginapan bertanya, apakah kau tidak mendengar tadi malam terjadi huru hara? Iya, saya dengar. Kenapa engkau tidak keluar? Saya tidak mau keluar karena saya teringat nasihat dari orang bijaksana yang saya bekerja 20 tahun lamanya. Apa nasihatnya? Jangan kau mencari tahu apa yang tidak perlu kau tahu, karena itu akan membuat engkau celaka. Tepat sekali. Baru engkau satu-satunya yang menginap di tempat ini yang selamat, karena setiap orang yang nginap di sini dia mendengar huru hara, maka dia keluar dibunuh oleh tetangga saya yang gila. Alhamdulillah. Selamat gak tuh? Lebih berharga mana sama duit yang tadi itu 200 juta? Udah 2 kali dia selamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Girang hatinya, tergesa-gesa dia berangkat menuju rumahnya. Wajah sang istri begitu pesona, seolah-olah terbayang begitu jelasnya. Kalau kata ya Iwan Fals apa itu, dia ada tuh. Langit-langit kamar jadi penuh gambar wajahmu yang bening sejuk segar. Gitu kalau katanya gitu. Biasa habis keramas dia tuh. Nah akhirnya karena dia terburu-buru sampainya malam. Sampainya apa? Malam. Begitu dia mau membuka pintu rumahnya, dia melihat di jendela rumahnya lampu temaram, istrinya sedang mangkuk seorang laki-laki setengah baya umur 20 tahun. Bergemuruh hatinya, dia ambil dia punya senjata, dia akan menerjang pintunya, akan dia bunuh istri dan laki-laki tadi. Begitu dia ambil itu golok, dia ingat nasihat yang ketiga. Apa nasihatnya? Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Jangan pernah engkau memutuskan satu perkara dalam keadaan marah atau dalam keadaan sakit. Akhirnya dia kembali membiarkan. Besok pagi saya akan menemuinya untuk membuktikan bahwa saya ada seorang suami yang setia dan